Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Segenap ayahanda bunda, segenap pemirsa program Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah, segenap pengurus masjid apa Pak? Baitul apa? Baitul Ham. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bidadari syurgaku mau masuk surga. Mati dulu tapi Bu. Semoga sehat semuanya, panjang umur. Ayahanda semangat menjemput rezekinya, sehat panjang umur. Terlebih khusus salam takzim, salam cinta, salam mahabbah untuk tuan guru kita yang mulia Abuya Ki Haji Syarif Mat Naji. Semoga beliau Allah jaga kesehatannya, panjang umurnya, barakah hidupnya. Amin ya rabbal. Bu, Pak, orang itu bagus atau tidak bagusnya hidupnya dilihat kualitas sholatnya atau ibadahnya. Sholatnya bagus, maka semua rangkaian ibadahnya termasuk hidup dunianya bagus juga. Ibadahnya bagus, semuanya bagus. Kalau bahasa engkong saya dulu, yang namanya ibadah, yang namanya sholat itu ibarat nanam padi. Tahu padi? Kalau rizki dunia, kehidupan semua enak, itu ibarat rumput. Ayahanda pernah nanam padi yang lebih sepuh siapa di sini? Ayahanda? Ya. Pokoknya paham dah ya. Orang biasa kalau nanam padi pasti tumbuh rumput. Bu. Oi. Ini gincu merah-merah amat sih, Pok. Bagus. Tahu rumput? Orang kalau nanam padi pasti rumput kagak disuruh, tumbuh sendiri. Orang kalau hidupnya udah bagus, kualitas sholatnya, ibadahnya cakep, insya Allah rezekinya berkah otomatis. Nanam padi tumbuh rumput, nanam rumput padi luput. Nanam padi tumbuh rumput, nanam rumput padi luput. Ya Rabbi. Bu, tuh, makanya kuncinya di sholat. Saudara yang saya muliakan, ini panitia bisa digeser nggak di tembok nih? Yang cakep-cakep di sini soalnya. Assalamualaikum. Yang namanya sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya bagus, maka semuanya bagus. Ibarat negara. Tiang negara adalah wanita. Maka kalau wanitanya hebat-hebat, pasti pemimpinnya hebat-hebat. Betul Bu? Betul enggak? Tidak ada seorang suami sukses, pasti di belakangnya ada doa seorang istri. Paham? Sepakat? Pak. Tidak ada seorang suami sukses, pasti di belakangnya ada doa seorang istri. Bagaimana dua orang istri? Salah Bu. Jangan dicatat ya. Pasti berkah kalau ada bimbingan doa seorang istri dan seorang ibu. Ini saudara yang saya muliakan, itu pun gambaran analogi singkat. Bagaimana hidup itu terarah. Hidup itu barokah. Hidup itu semuanya indah. Sholatnya dijaga. Tapi miris juga sih Pak. Tempo hari ada orang. Jidatnya total 3 itemnya. Itu kira-kira apa coba? Belorok. Itu mah burung dara. Itu kalau jidatnya total 3 itemnya biasanya rajin sujud, betul? Ditangkap KPK. Rajin sholat tapi masuk penjara. Rajin sholat, sab pertama sholat, kotak amal masjid dibobok sama dia. Bu,
rajin sholat, ndak nahan kita punya maksiat. Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Aneh, ironis, sholat rajin, bolak-balik Ka'bah, bolak-balik ziarah Madinah, masuk penjara. Semua rangkaian kejahatan dia pelakunya. Di mana sholatnya? Nih bahasan kita. STMJ, sholat terus, ibadah rajin, kok masih maksiat? Something wrong. You have to know about that. Do you understand? Opo iki? Artinya dilarang merokok. Dua aspek pegang. Nanti Tuan Guru kita yang menjelaskan panjang lebar. Dua aspek. Kalau ngomong masalah ibadah, jangan masalah diterima dulu, jangan. Tapi tangga pertama, bagaimana ibadah kita sah. Ma ijtamat fihi asyurutu wal arkan. Segala syarat-syarat yang sebelum sholat, sebelum ibadah dilaksanakan, dan semua rukun dilaksanakan, sah sholat kita. Baru naik tangga kedua. Toharoh udah, bersih pakaian udah, ngadep kiblat semua sudah. Apakah diterima sholatnya sekalipun rukunnya sampai assalamualaikum yang pertama sah? Belum tentu. Kalau ngomong sah, yang penting selamat dulu nih. Yang kedua, diterima. Masalah diterima dulu bentar. Beli mukenanya pakai uang apa? Beli sarungnya pakai uang apa? Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur wala shadaqatan min ghulul. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa wudu, sebagaimana Allah tidak akan menerima sedekah seorang hamba hasil korup. Assalamualaikum. Masih kuat? Sampai jam berapa? Jam 5. Emang saya wayang golek. Nih Bu, Pak, asal ngaji adem, semangat, insya Allah. Saudara, apa yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima? Orang sholat, orang baca Quran, tapi masih suka maksiat. Oh, banyak fokusnya. Sayyidina Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, beliau diajak komunikasi oleh Allah. Ya Musa, iza aradta ayustajaba laka du'auka fasun batnak anil haram wa jawarihaka anil azam. Allah ngajarin Nabi Musa, Musa, kalau kamu mau doa kamu diterima, kamu mau semua hajat dikabulkan, dua pegang. Jaga perut dari makanan yang syubhat apalagi haram, dan jaga semua anatomi tubuh kita dari berbuat khilaf dan dosa. Lisan yang tak bertulang, ngomongin orang. Bibirnya statue. Tahu statue? Tahu statue nih? Apaan? Betul. Setelan curutnya. Kalau curut monyong enggak? Monyong enggak? Sholat gibah nomor 1. Ngaji nomor 1. Ngomongin orang nomor wahid. Baca Quran kagak, baca status tangga setiap hari. Makanya hidupnya galau tingkat kabupaten. Tahu galau tingkat kabupaten? Kue pancong ada 5. Cakep. Bodoh amat. Kue pancong ada 5. Dibungkus sama kain. Ngelancong udah lama kawinnya sama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Segala puji bagi Allah, pemirsa Dhamma Indonesiaku. Siang hari ini kita kembali berjumpa dalam Majelis Ilmu Dhamma Indonesiaku yang siang hari ini hadir bersama saya Fahada Indi. Selama 1,5 jam ke depan kita akan belajar mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, yaitu ada Ustadz Fatih Rishad dan nanti juga akan kita dengarkan tauziah dari Kiai Haji Syarif Matnaji. Pemirsa Dhamma Indonesiaku, rajin beribadah tapi kok masih melakukan maksiat? Mengapa seseorang bisa begitu dekat dengan Allah melalui ibadah, namun di saat yang sama sulit untuk meninggalkan dosa? Apakah ibadahnya kurang membekas di hati atau justru ada hal lain yang masih perlu dibenahi? Nah, untuk membahasnya kita akan membahas tema yaitu rajin ibadah tapi maksiat juga jalan. Kok bisa? Langsung saja pemirsa, disiarkan dari Masjid Baitul Hamjib di Jalan Rawagelam, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Inilah dia Majelis Ilmu Dhamma Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Dan kami juga ingin mengingatkan pemirsa untuk Anda yang nanti ingin berinteraksi bersama dengan guru-guru kita, pemirsa juga bisa bergabung melalui sambungan video call. Jangan lupa daftarkan terlebih dahulu nama dan juga pertanyaan Anda pemirsa melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau ada di layar kaca Anda. Jadi jangan lupa daftarkan terlebih dahulu nama dan pertanyaan Anda, nanti akan dibahas bersama dengan guru-guru kita yaitu Ustadz Fatih Rishad dan Kiai Haji Syarif Matnaji. Inilah dia Dhamma Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa TV One, nantikan kajian lebih mendalam setelah yang satu ini.